Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai stereoisomerisme ya, yaitu merupakan suatu isomer ya. Kita tahu isomer adalah senyawa ya yang memiliki rumus molekul sama ya. Nah, namun stereonya berbeda. Stereo di sini adalah penataan dalam ruang 3 dimensi ya, ruang 3 dimensi. Oke. Nah, stereoisomerisme ini jenisnya banyak ya. Di antaranya yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, yaitu konformer yang ada pada alkana. Karena dia bisa mengalami rotasi kan ya. Kemudian ada isomer geometri ya atau isomer konfigurasi yang kita kenal dengan cis dan trans yang kita pelajari pada alkena atau sikloalkana ya. Nah, untuk bab kali ini ya kita akan membahas mengenai jenis stereoisomer yang lain yaitu isomer optis. Nah, ini ya sesuai namanya. Optis biasanya ada kaitannya dengan cermin ya seperti itu. Nanti kita akan lihat apa itu. Oke. Nah, ini pembahasan pertama yaitu kiralitas dan enantiomer atau bayangan cermin. Nah, jadi setiap objek itu pasti memiliki bayangan cermin. Nah, objek yang tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya itu dikatakan kiral. Ya, jadi artinya kalau dia bisa digabung, terus ketika digabung dengan bayangan cerminnya itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan, itu disebut kiral. Nah, sebaliknya, objek akiral atau yang tidak kiral itu kita sebut objek identik. Ya, cirinya berarti dia bisa berimpit dengan bayangan cerminnya. Oke, kita akan lihat contohnya di sini ya. Tangan kita ya. Tangan sebelah kanan itu kan kalau kita cerminkan dia akan menghasilkan bayangan cerminnya yaitu tangan sebelah kiri gitu kan ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kedua tangan ini ya. Nah, coba kalau kita impitkan bagian yang kanan ini, kita letakkan di atasnya seperti itu. Nanti akan diperoleh hasil yang tidak sama persis ya. Kita akan lihat nanti yang kelingking ya, itu akan berhimpit dengan jempol. Nah, yang jari manis akan berhimpit dengan telunjuk dan seterusnya. Artinya itu kan akan menghasilkan objek yang berbeda seperti itu. Beda halnya misalnya dengan bola ya. Bola ketika kita cerminkan itu kan dia akan menghasilkan bayangan cermin seperti dirinya sendiri gitu ya. Artinya ketika kita tumpukan kedua objek tersebut ya, bola dengan bayangan cerminnya itu akan menghasilkan sesuatu yang sama gitu, tidak akan berbeda. Nah, sehingga bola kita sebut sebagai objek yang akiral atau tidak kiral. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk molekul organik itu juga bisa kiral atau akiral ya, sama seperti contoh objek yang baru saja kita bahas gitu ya. Nah, seperti apa sih molekul organik yang kiral? Di sini kita akan fokus pada senyawaan karbon ya, karena kita tahu molekul organik itu memang banyak berfokus pada C ya, unsur-unsur C seperti alkana, alkena dan alkuna seperti itu. Oke, nah ini di sini ada CH4 ya atau metana ya, kita lihat di sini yang sebelah kiri itu adalah bayangan cermin yang sebelah kanan gitu ya atau enantiomernya. Nah, kemudian kalau kita coba himpitkan nah kedua objek ini maka kita akan memperoleh objek yang sama persis. Nah, ini ya. Ya, sama persis haknya saling berhimpit. Nah, artinya kedua senyawa ini bukan merupakan senyawa kiral atau bisa kita bilang ini adalah sebenarnya senyawa yang identik, yang sama. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau satu kita ganti dengan gugus lain ya. Gugus di sini bisa unsur, bisa molekul ya. Oke, misalnya kita ganti saja dengan hijau sini ya. Oke. Nah, kemudian berarti sama seperti tadi ya, objek kanan itu adalah bayangan cermin yang objek kiri. Kita lihat coba dihimpitkan, oh ternyata masih bisa berhimpit ya, seperti ini. Sama persis kan ya. Nah, berarti ini juga bukan senyawa
kiral. Kemudian coba kalau misalnya kita ganti lagi, satu lagi. Nah, menjadi seperti ini. Ya, ini bayangan cerminnya. Coba kita himpitkan ya, gimana caranya kita putar-putar terserah, yang penting bisa berhimpit. Nah, seperti ini. Nah, ternyata masih menghasilkan senyawa yang sama. Tuh ya, masih berhimpit gitu. Nah, ini juga berarti bukan senyawa kiral. Nah, bagaimana kalau semua gugusnya berbeda? Ya, warna-warnanya beda semua. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kan bayangan cerminnya ya. Nah, ketika kita himpitkan itu ternyata tidak sama ya. Lihat di sini yang merah akan berhimpit dengan yang putih, begitupun yang ini. Coba kita putar-putar gimana caranya ya. Nah, coba kita balik. Oh, putihnya sudah berhimpit, tapi ternyata hijau dan merahnya yang tidak berhimpit. Nah, oke, pokoknya sudah dilakukan berbagai cara pun tetap tidak akan menghasilkan senyawa yang berhimpit antara kedua molekul ini gitu ya, antara kedua molekul ini. Berarti kita bisa katakan bahwa kedua molekul ini adalah senyawa kiral. Ya, dan berarti satunya itu adalah enantiomer atau bayangan cerminnya. Nah, sehingga dari ilustrasi yang sudah saya sampaikan melalui model molekul tadi, ya, dapat disimpulkan bahwa senyawa kiral adalah senyawa yang mengikat gugus-gugus yang berbeda, gitu ya. Nah, karena C ini maksimum mengikat 4 tangan, ya, atau 4 gugus, berarti karbon kiral, ya, itu adalah karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, atau disebut juga atom karbon stereogenik. Stereogenik itu berarti pusat kiral ya. Jadi ini tuh pusat kiralnya. Jadi kalau di struktur ini ya, 2 klorobutana ya, ini disebut kiral karena mengikat klor, kemudian mengikat ini metil, kemudian etil dan H. Berarti kan beda semua ya. Gitu. Nah, berarti karbon stereogeniknya tuh yang ini, yang diberi tanda bintang. Ya, itu atom C nomor 2 seperti itu ya. Lalu bagaimana penggambaran rumus pasak arsir ya dari senyawa kiral tersebut ya. Oke, kita akan lihat menggunakan model molekul. Oke, jadi ini sebenarnya penggambarannya sama seperti yang sudah dibahas waktu materi konformer ya pada alkana gitu. Jadi ini kan karena C-nya adalah tunggal ya, berarti kan hibridisasinya sp3, berarti geometri molekulnya adalah tetrahedral seperti ini ya, bentuknya tetrahedral. Oke. Nah, di sini saya tidak akan tuliskan gugusnya apa, pokoknya nanti saya tulis sesuai dengan warnanya saja ya, hijau, merah, biru, putih gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Terus bagian depan yang menghadap pengamat itu dituliskan tebal ya, atau pasaknya ya. Nah, sedangkan ini biasa saja, sedangkan yang mengarah ke belakang yang putih itu menjauhi pengamat berarti arsir. Nah, putus-putus seperti itu. Nah, oke, jadi itu ini hijaunya. Nah, itu yang merah. Nah, ini yang atas yang biru. Seperti itu. Nah, sehingga untuk yang molekul tadi ya, yang di slide ini ya, 2 klorobutana, berarti kan C-nya mengikat Cl, kemudian ada etil, kemudian ada CH3 dan H. Kurang lebih seperti ini penggambarannya. Nah, artinya kalau dicerminkan seperti ini, berarti kita lihat kan yang sama seperti kita bercermin gitu ya. Yang paling dekat dengan cermin berarti kan ini ya. Nah, seperti ini. Yang paling jauhnya yang metil. Nah, seperti ini. Ya, Cl tetap di atas, H itu tetap ngarah ke depan tapi dia agak ke kanan gitu. Karena kan sebelumnya ngarah ke kiri. Kurang lebih seperti itu ya, penggambaran model pasak arsir dari molekul kiral dan bayangan cerminnya atau enantiomernya. Nah,
Kemudian, molekul kiral juga, harus, memiliki syarat ya, selain tadi dia memiliki 4 gugus yang berbeda semua, selain itu juga harus tidak memiliki bidang simetri. Nah, seperti ini. Apa itu bidang simetri? Jadi mudahnya itu bidang simetri seperti halnya kita, melipat kertas gitu. Jadi kalau melipat kertas kan ujung ketemu ujung, ya artinya ada sesuatu yang sama gitu. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan karena ada yang sama, ketika kita misalnya ini kita lipat ya, nah ini kita arahkan ke sana kan akan sama diperoleh ini sama ini. Nah, sehingga ini bukanlah molekul kiral gitu ya. Oke, ini contoh lain yang kiral, ada 3 metil heksana seperti ini strukturnya ya. C-nya ada 6, di nomor 3-nya ada metil. Nah, kita lihat C yang diberi bintang ini atau pusat stereogenik yaitu C nomor 3. Ya, di sini dia mengikat metil, etil, propil ya, dan H. Berarti kan beda semua ya. Metil, etil, propil, dan H. Beda semua. Berarti 3 metil heksana disebut senyawa kiral. Ya. Nah, penggambarannya kurang lebih seperti ini, ya, dan ini enantiomernya. Nah, lalu untuk menentukan stereokimia dari senyawa kiral, ya, kita harus tahu dulu yang namanya aturan prioritas Chan-Ingold-Prelog, atau biasa disingkat dengan nama CHIP, ya, Chan-Ingold-Prelog, seperti itu. Nah, aturannya yang pertama, keempat atom yang melekat langsung, ingat langsung ke pusat stereogenik, diberi peringkat sesuai dengan nomor atom. Nah, semakin tinggi nomor atom, semakin tinggi peringkatnya. Jadi kita fokus ke atom atau unsur yang melekat langsung, ya. Gitu. Misalnya kayak tadi kan yang ini. Ini kan ada CH3, CH2, CH3, CH2, CH3 gini kan ya. Yang fokus ke C-nya dulu. Nah, fokus ke C-nya dulu. Sorry, yang ini ya. C, 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 dan H berarti dia mengikatnya. C, 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 dan H gitu ya. Nah, kemudian jadi diurutkan sesuai dengan nomor atom. Masih ingat ya kalau di tabel periodik kan nomor atom semakin ke kanan semakin besar, ya kan. Terus dia satu periode beresin, terus periode bawahnya lagi. Artinya kalau ke bawah itu semakin ke bawah semakin besar juga. Ya ini nomor atom. Ya. Contoh misalnya prioritas Cl lebih besar dibanding oksigen, dibanding C, dibanding H. Ya karena kan Cl itu paling kanan ya, halogen. Kemudian O, baru C, baru H paling kiri. Nah, kemudian jika 2 atau lebih atom yang langsung melekat itu sama, urutkan lagi keluarnya sampai diperoleh yang berbeda. Ya, contohnya tadi antara etil sama metil, ya, misalnya ini C pusat stereogenik, ini juga ya. Nah, etil sama metil kan yang terikat langsung oleh pusat stereogeniknya sama-sama C. Ini. Nah, berarti kita keluar lagi ya, kita lihat lagi setelahnya. Berarti etil itu kan mengikat CH3 sama H2. Nah, jadi fokus kita ini. Nah, sedangkan metil H semua. Nah, jadi kan di sini sudah kita peroleh perbedaan ya, yaitu pas bagian sini. Yang ini C, yang ini H. Mana yang lebih prioritas? Berarti ini. C kan lebih prioritas dibanding H, berarti ini lebih prioritas dibanding metil. Seperti itu. Nah, kemudian jika ada ikatan majemuk ya atau ikatan rangkap 2, rangkap 3 itu dianggap seolah-olah memiliki jumlah ikatan tunggal yang sama. Jadi kalau misalnya ini C pusat stereogenik, ya dia mengikat CH, CH2. Nah, artinya dia mengikat C yang mengikat H dan mengikat 2 C lain. Ya, jadi ini di rangkap 2 ini kalau kita jabarkan berarti dia mengikat 2 C lain, C yang ini sama C yang ini. Nah, seperti ini. Ya. Begitupun yang C rangkap 3. Berarti ini dianggap dia mengikat 3C. 1, 2, sama C yang ini. Nah, seperti itu. Ya, nah begitupun kalau misalnya C rangkap O, berarti dia mengikat 2 O. O yang di sini 1 sama O di sini 1 misalnya. Nah, ini. Ya, O di sini 1, O di sini 1. Seperti itu. Nah, ini kita langsung ke contoh aja ya, biar mudah. Tetapkan urutan prioritas dari gugus berikut ya, H, Br, etil sama eter lah ya.
Oke, kita fokus ke yang langsung terikat di pusat stereogenik. Jadi lihat setelah stripnya ya. H, BR, C, C itu dulu. Nah, mana yang lebih yang paling prioritas? Pastinya halogen ya. Jadi ini nomor 1. Nah, setelah itu pasti C karena H itu pasti paling terakhir. Ya, H itu pasti prioritasnya paling terakhir karena dia kan nomor atomnya 1 ya. Nah, jadi sekarang fokus etil sama CH2OCH3. Mana yang lebih prioritas? Nah, kalau ini saya jabarkan, berarti kan dia C ini ya, mengikat 2H, ya nggak, CH2 kan, dan 1 CH3. Nah, fokus ke yang langsung terikat sama C ininya aja. Berarti yang ini, ya ini, sama ini. Nah, 3 ini nih. Jadi, etil ini berarti C-nya mengikat C lagi, HH. Sedangkan kalau CH2O, CH3, berarti ini kan C mengikat 2H sama O. Nah, berarti perbedaannya di mana? Antara C sama O. Nah, sekarang kita bandingkan O sama C, yang lebih prioritas adalah yang O. Ya, berarti nomor 2-nya adalah CH2O, CH3. Setelah itu baru CH2, CH3, dan terakhir H. Oke, contoh lain misalnya. Ini semua C, ya sama semua nih yang terikat langsung di pusat stereogeniknya C. Berarti kita harus lihat keluar ya sampai diperoleh perbedaan. Yang ini berarti C-nya ya itu mengikat 2H ya sama 1 C yang ini, ya kan? Kalau yang ini dia mengikat 2H ya sama 1 C juga. Oh, sama ini ya. Nanti berarti kita lihat ya. Sekarang yang ini, yang C ini dia mengikat 3 C. Ya, berarti C yang ini dia mengikat 3 C lagi ya. Nah, ini kan ya. Sedangkan yang kanan, paling kanan itu C-nya mengikat H sama CH3 2 kali. Berarti CH3, CH3. Nggak usah ditulis semua, pokoknya ditulis yang langsung terikatnya saja. Ya, jadi kita fokus ke C yang terikat setelah C pusat stereogenik, berarti yang ini ya. Dan sebelah sini kan yang ikat 2H sama C, ini juga 2H sama C, berarti ini kurang lebih sama nanti berarti terakhir ya. Nah, ini mengikat 3C. Ini mengikat 2C dan 1H, berarti yang paling prioritas ini. Kenapa? Karena dia mengikat 3C. Ya kan? Sedangkan ini kan 1C, 2H. Berarti kita ngebandinginnya ini, ini, sama ini. Ya enggak? Ya kan? Ini kan berarti dia mengikat H, H, C, H. Ya kan? Nah, berarti ini lebih prioritas. Ini nomor 1. Ya kan? Nah, setelah itu ini mengikat 2C dan 1H. Ya, 2C dan 1H. Kemudian ini hanya 1C dan 2H. Berarti kan lebih prioritas ini ya. Oke. Nah, kemudian ini karena ini sama bergerak lagi keluarnya. Berarti C yang ini mengikat 3H. Nah, ya kan? CH2, CH3 kan. Kalau yang ini CH2, CH2 berarti masih ada H lagi di sini. Terus baru CH3 berarti gini. Nah, kira-kira mana nih yang lebih prioritas? Ini jadi fokus ke C yang ini ya. C yang ini ngikat 3H, sedangkan C yang ini mengikat 2H dan 1C, berarti bedanya di sini. H sama C-nya. Nah, berarti kan lebih prioritas C ya. Nomor 3-nya ini nomor 4. Ya, jadi seperti itu. Ini urutannya 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang kita ke yang rangkap. Ya. CH rangkap O artinya C ini ya mengikat H sama rangkap O. Rangkap O tadi kan berarti dianggap dua ikatan yang sama. O, O. Sedangkan kalau yang ini berarti C-nya mengikat H, CH2 berarti C, C. Gini kan ya, mengikat 2C yang sama. Sedangkan yang ini berarti C mengikat 2H dan CH3. 2H dan CH3 ya. Yang ini mengikat 2H sama O. 2H sama O. Nah, sekarang kita fokus ke
atom yang terikat setelah C. Ya, setelah C yang ini, berarti yang ini gitu ya. Oke, berarti kita fokus di sini, dia terikat H. Berarti kan yang paling prioritas O ya. H, yang paling prioritas C. H. C juga, ini H. Nah, berarti di sini yang paling prioritas adalah O di sini ya. Kemudian di sini ada O lagi. Nah, di sini kan tidak ada O, berarti ini nanti antara ini sama ini. Kita lihat di sini O-nya ada 2, di sini O-nya hanya 1, berarti kan kita ngebandinginnya yang bawah ya. Ini kan sama O sama O. Berarti kita ngebandingin yang berbeda. Ini O, ini H, berarti ini lebih prioritas. Ini nomor 1. Ya kan? Nah, kemudian baru ini nomor 2. Ya, nah ini baru nomor 3 atau 4 karena tidak ada oksigen gitu. Jadi lihat yang paling prioritas dulu. Ya. Oke, kemudian yang ini berarti yang paling prioritasnya kan C, ini juga yang paling prioritas C. Tapi kita lihat di sini C-nya ada 2, di sini C-nya 1. Nah, berarti ini yang lebih prioritas ya. Jadi ini nomor 3, ini nomor 4 ya. Jadi urutannya itu ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 seperti itu ya. Nah, oke. Jadi setelah kita prioritaskan keempat gugus yang melekat pada pusat stereogenik ya. Cara kedua menentukan stereokimia atau RS-nya, konvensi RS-nya ya. Posisikan gugus yang prioritasnya paling rendah ke belakang ya, menjauhi kita gitu ya. Lalu amati arah perputaran dari gugus yang tertinggi, prioritasnya ke kedua, lalu ketiga ya. Nah, kalau urutannya itu searah jarum jam seperti ini ya, searah jarum jam, berarti dia rectus disingkat R. Kalau berlawanan arah jarum jam seperti ini, berarti dia sinister disingkat S. Nah, kita coba contohnya ini ya. Oke, berarti kan tadi kita sudah tahu urutan prioritasnya. Berarti nomor satunya propil ya, karena kan bedanya di bagian sini nih ya dengan si etil ya. Jadi di sini jadi semakin banyak C, kalau kita ngebandinginnya hanya jumlah C, itu semakin banyak C semakin prioritas. Karena kan artinya dia terikat lagi oleh C, terikat lagi oleh C. Kalau ini kan enggak, terakhirnya H gitu ya. Jadi propil lebih prioritas dibanding etil, dibanding metil. Nah, di sini H-nya kita tempatkan di belakang. Ya, tempatkan H-nya di belakang. Lalu kita urutkan 1, 2, 3. Berarti dia adalah R, searah jarum jam. Ya. Nah, sekarang selain menulis dengan rumus Pasak, ya, menggambarkan dengan rumus Pasak arsir, kita juga bisa menggambarkan seperti ini. Ya, di mana yang horizontal ya itu dia tebal gitu ya, tebal, sedangkan yang vertikal itu putus-putus seperti ini ya. Nah, ini H-nya sudah di belakang ya, sudah kita tempatkan di posisi belakang sehingga kita tinggal prioritaskan yang lainnya, sisanya ya. Ini nomor satunya N karena N itu lebih prioritas dibanding C, ini kan juga C ya. Tuh, kemudian yang keduanya adalah benzen karena dia rangkap. Rangkap kan artinya mengikat 2 C yang sama. Jadi kita bisa bilang C yang ini tuh mengikat 3 C lagi. 1, 2, 3. Ini C semua kan. Sedangkan ini dia mengikat 3H. Berarti ini lebih prioritas. Jadi 1, 2, 3. Ya, berarti dia berlawanan arah jarum jam, berarti S. Seperti ini. Oke, sekarang coba contohnya. Gambarkan struktur R2 bromobutana. Pertama kita gambarkan dulu struktur biasa ya. 2 bromobutana berarti C-nya 4. Nah, seperti ini. Di nomor 2 ada bromo. Baru kita gambarkan H-nya. Jangan lupa ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ditulis R ya. Terus kira-kira pertama kita cari pusat stereogenik dulu. Mana yang menjadi pusat stereogenik? Untuk mencari pusat stereogenik, kita lihat yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, pastinya tidak mungkin CH3 atau CH2. Ini jelas dia mengikat 3 gugus yang sama ya, berarti kan ini mengikat 2 gugus yang sama. Berarti itu tidak mungkin. Kalau ada CH3 atau CH2 itu tidak mungkin menjadi pusat stereogenik.
Jadi pasti yang ini. Nah, ini. Ya. Berarti di sini dia mengikat H, mengikat BR, mengikat CH3, mengikat CH2, CH3. Oke. Kita lihat urutannya. Ini kan BR, C, CH. Berarti BR pasti nomor 1 ya. Jadi BR pasti nomor 1 karena halogen kan paling kanan. Nomor 2-nya etil sama metil tadi lebih prioritas siapa? Etil ya. Karena kan C yang ini mengikat 2H sama 1C, sedangkan yang ini mengikat 3H. Jadi ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. Nah, jadi pertama kita gambarkan dulu ininya lah ya. Apa sih? Garis-garisnya dulu lah ya. Kita tahu kan tadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian ini C yang tengah kan, yang nomor 2. Nah, H pasti di belakang. Jadi tempatkan H karena H paling kurang prioritas ya. Jadi dia paling belakang ya, putus-putus. Nah, kemudian untuk sisanya itu bebas mulai dari mana? Misal saya mulai dari atas. BR ya nomor 1. Artinya yang lain tinggal ngikutin aja. Kalau BR-nya di sini otomatis nomor 2-nya pasti di sebelah sini. CH2, CH3. Nah, ini pasti CH3 seperti ini. Kalau misalnya mau BR-nya di sebelah sini, boleh ya. Nanti etilnya berarti di sini, CH3-nya di sini. Yang penting pokoknya dia kan minta R ya. R kan berarti searah jarum jam. Nah, seperti ini. Ya. Oke, nah sekarang misalkan kebalikan ya. Kalau tadi kan menggambar struktur ya. Kalau sekarang menentukan konfigurasinya R atau S ya. Nah, jadi misalkan ini ya, C yang ini pusat stereogeniknya kita lihat dia mengikat C, O, H, dan C lagi. Berarti nomor 1 siapa? Pasti O ya. O kan lebih prioritas dibanding C. Ini kan dua-duanya C. Nomor 1. Oke. Nomor 2, antara CH3 sama CHO, mana yang lebih prioritas? Pasti CHO, karena C ini mengikat 2O. Oksigen itu lebih prioritas dibanding H. Ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, H belakang 4. Nah, kebetulan H sudah di belakang, berarti tidak ada masalah. Tinggal kita urutkan saja prioritas yang lain. 1, 2, 3. Nah, berarti kan dia searah jarum jam ya, berarti dia R. Oke, ini contoh ya, seperti itu. Oke, nah bagaimana kalau H-nya belum di belakang gitu, jadi H-nya misalnya di depan. Nah ini tinggal kita urutkan prioritas yang lain seperti biasa, nanti tinggal kita balik. Ya, nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah kemudian penggambaran molekul kiral ya, selain menggunakan tadi apa tuh proyeksi pasak arsir ya, gitu. Kita juga bisa menggambarkan menggunakan proyeksi Fisher. Gitu. Jadi proyeksi Fisher itu sebenarnya adalah proyeksi tulang ikan. Jadi kalau misalnya biasanya digambarkan untuk karbohidrat, jadi seperti ini. Nah, ya. Jadi bagian titik itu artinya ada karbon di sini, ada karbon-karbon seperti itu ya. Jadi atom karbon stereogenik ya, stereogenik itu berarti yang ini itu dinyatakan sebagai titik silang dari garis datar, tadi garis datar sini ya, garis datar atau horizontal dengan tegak atau vertikal. Ya. Nah, kemudian ada aturannya bahwa garis datar itu artinya sama seperti yang sudah tadi digambarkan ya. Datar itu berarti dia tebal. Sedangkan yang tegak itu ini putus-putus gitu ya. Ini di belakang, ini di depan, seperti itu. Oke, misal seperti ini ya. Kita urutkan dulu prioritasnya. Nomor 1 siapa? O, C, C, pasti O. Nah, nomor 2 antara COOH dengan CH3, pasti COH karena ada oksigen. Ini H. Ya. Kemudian ini CH3 ya. Nah, ini pasti nomor 4. Nah, tadi kan aturannya gugus yang paling kurang prioritas taruh di belakang. Ternyata dia masih di depan, ya. Nah, artinya ini harus kita balik. Caranya yang kita balik adalah teman sebelahnya. Kita balik menjadi ke arah yang tadinya kanan ke arah kiri. Nanti dia sehingga akan berdekatan sama COH. Jadi kalau kita gambarkan
apa nih, Newman-nya ya. Seperti ini ya. Jadi yang di atas itu ada 2, si COH sama si OH yang baru dipindah. Nah, baru satunya lagi yang bawah. Nah, ini kita urutkan prioritasnya sesuai tadi ya. 1, 2, 3. Nah, kita lihat sini kan arahnya searah jarum jam, berarti dia R. Itu cara pertama ya. Cara kedua menurut saya lebih simpel. Tinggal kita balik saja. Jadi kita abaikan dulu, dia mau di depan, mau di belakang, pokoknya kita abaikan dulu. Ya, kita tutup saja gitu ya. Coret gitu misalnya ya. Nah, kita urutkan prioritas yang lain. 1, 2, 3. Gini kan ya. Berarti dia berlawanan arah jarum jam, yaitu S. Tapi S ini adalah jika H-nya di depan. Kalau H-nya di belakang, berarti kan tinggal kita balik, kita putar. Pasti nanti akan memperoleh stereokimia sebaliknya kalau kita putar. Berarti yang tadinya S kita putar menjadi R. Nah, akan diperoleh hasil yang sama. Nah, bebas kalian mau pakai yang mana ya. Cara pertama, tinggal langsung saja kalian tentukan dulu R apa S-nya, baru kita lihat dia di depan apa di belakang. Kalau di belakang, berarti ya udah itu dia. Tapi kalau di depan, tinggal kita balik. Contoh lain, misalnya ini. Jadi nomor 1, kemudian nomor 2 etil, nomor 3 metil. Sekarang kita lihat H-nya. H-nya itu ditegak. Ingat, tegak itu tadi adalah putus-putus. Ya, nih. Ya, tegak itu putus-putus. Berarti karena dia sudah di belakang, ya, berarti tinggal kita urutkan saja 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Berarti dia R. Nah, oke. Sekarang yang nomor 3. OCC, berarti O pasti nomor 1. Nah, sekarang C-nya CH2, CH3, apa CH3? Ya, ini pasti ya. Kemudian ini 3. Nah, kita lihat H-nya sudah di belakang. Ya, ingat ini tegak itu belakang. Yang baik di bawah maupun atas sama, pokok belakang. Ya udah, berarti tinggal kita urutkan 1, 2, 3. Berarti dia S. Seperti itu. Nah, sekarang ini semuanya gugus halogen. Berarti FCl-BRI kalau kita perhatikan kan gini ya. Nah, semakin ke bawah itu semakin besar nomor atom. Jadi nomor 1 I, nomor 2-nya adalah Br, nomor 3-nya adalah Cl, nomor 4 F. Nah, kita lihat di sini F-nya adalah di datar. Datar berarti di depan. Nah, berarti nanti kita balik. Ya, tapi sekarang kita urutkan dulu biasa. 1, 2, 3. Berarti kan R ya, searah jarum jam. Nah, ini tinggal kita balik menjadi S. Seperti itu. Atau pakai cara yang tadi, boleh cara yang kedua ya. Yang BR-nya, yang jadi sebelahnya yang kurang prioritas itu kita tukar posisinya. Jadi kalau kita gambarkan Newman-nya ya. Nanti BR-nya akan jadi di sebelah kanan, dekat sama CL, ya. Kemudian bawahnya I tetap. Nah, kita urutkan. Ya, dari 1 itu kan I, kemudian 2-nya itu adalah BR, 3-nya adalah CL. Nah, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Berarti S. Sama saja, bebas mau pakai cara mana. Oke, nah yang ini silahkan dilatih sendiri ya. Pertama kita cari tahu dulu ini stereokimianya R atau S. Nah, cari di sini yang stereokimianya sama. Ya, itu karena dia minta konfigurasinya yang seperti A, berarti kan sama ya. Oke, nah bagaimana kalau ada senyawa dengan lebih dari satu pusat stereogenik? Ya, misalnya pada 2 bromo 3 klorobutana seperti ini. Nah, berarti C nomor 2 dan C nomor 3-nya itu kan kiral, atau kita sebut pusat stereogenik. Nah, itu berarti kita hitung dulu pusat stereogeniknya ada berapa. Berarti N sama dengan 2. Nah, untuk melihat ada berapa stereoisomer yang akan terbentuk, ya, pakai rumus 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Karena N-nya tadi 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 stereoisomer.
Nah, cara menggambarnya bagaimana? Jadi untuk paling mudah digambarkannya itu proyeksi Fishernya itu kayak tadi saya bilang tulang ikan, jadi bentuknya gini. Nah, gini. Ya. Jadi bukan mendatar gini tapi C1-nya tuh di atas gitu. Berarti kalau digambar kan C1-nya itu ini CH3 ya. Ya, kemudian ada HBr bebas di manalah HBr-nya. Ini juga HCl bebas. Nah, paling bawahnya itu CH3 seperti ini. Nah, ini misalnya salah satunya ya, bebas kan HBr-nya di mana. Nah, sekarang kita tentukan stereokimia di nomor 2 ya, ini nomor 2 dan nomor 3. Ya kan? Nah, caranya untuk yang kita uraikan satu persatu. Untuk C2 di nomor 2 ya. Kita lihat ini dia mengikat apa aja nih? Br, C, H, sama C. Ini C yang segini nih. Nah, ya kan? Untuk C nomor 2 ini. Nah, kalau kita jabarkan, kalau saya mudahkan lagi, jadi mengikat C, Br, C, H. Nomor 1 siapa pasti? BR ya. Ya, jadi ini nomor 1. Nah, sekarang C atas sama bawah kan sama-sama C. Tapi kita lihat C atas dia mengikat 3H. Ya kan? C yang bawah ini mengikat CL, CH. Pasti ini lebih prioritas karena dia mengikat CL. Ya kan? Berarti ini nomor 2. Nah, ini nomor 3. Nah, sekarang kita lihat urutannya. 1, 2, 3. Apa nih? Searah jarum jam ya, berarti R. Nah, sekarang kita lihat H-nya ini ada di bagian datar. Ingat, datar itu tadi tebal. Nah, seperti ini ya tadi. Yang atas itu yang putus-putus. Nah, karena H-nya itu di depan, berarti kita balik. Karena kita inginnya dia di belakang. Itu menjadi S. Jadi nomor 2 ini adalah 2S. Nih, 2S. Ya kan? Nah, sekarang yang nomor 3. Oke, saya hapus ya. Yang nomor 3 ini berarti dia mengikat CL, C, H, dan C. Kalau saya gambarkan yang nomor 3-nya, CL, C yang banyak nih, C segini, CH3 sama H. Mana yang paling prioritas? Oke, pasti CL ya. Nah, ini CL. Ya kan? Nah, kedua, C atas sama C bawah mana yang paling prioritas? Kita lihat C yang bawah hanya mengikat 3H. Ya, jadi dia mengikat H, H, H. Sedangkan C yang atas itu mengikat BR, H, CH3 gitu kan ya. Nah, sekarang kita bandingin yang paling prioritas di C atas adalah BR. Yang ini tidak ada H semua. Nah, berarti pasti nomor 2-nya adalah yang ini. C yang atas, baru C yang bawah, baru H terakhir. Nah, sekarang berarti urutannya 1, 2, 3. Apa nih? S ya. S. Oke, berlawanan arah jarum jam kan. Nah, kita lihat H-nya juga sama ya, ada di datar. Berarti dia di depan. Kita harus balik yang tadinya S menjadi R. Sehingga nomor 3-nya adalah R. Jadi ini adalah penggambaran untuk 2S 3R. Oke, ini adalah bentuk stereoisomer pertama. Nah, bagaimana stereoisomer kedua? Ya tinggal kita ini cerminkan. Ya, kita tinggal cerminkan. Berarti ini tetap ya, atas sama bawah tuh tetap tidak berubah. Nah, tinggal ini kita balik ya, BR yang tadinya di kanan menjadi di kiri. Ya kan kayak bercermin ya. Ini CL, ini H, ini H. Nah, kalau kita balik atau kalau kita cerminkan ya, yang namanya enantiomer ya, bayangan cermin, ini stereokimia akan berbalik. Jadi yang tadinya 2S menjadi 2R, yang tadinya 3R menjadi 3S. Seperti itu ya. Lalu bagaimana lagi? Stereokimia ketiga, stereoisomer ketiga. Ya, berarti salah satunya saja kita balik. Ya, salah satu, misalnya yang nomor 2 kita balik. Ya, ini tetap CH3, CH3 ya. Misalnya yang nomor 2 kita balik, yang tadinya BR di kanan jadi di kiri. Ya, ini berarti CL tetap. Nah, kita lihat berarti
Tadi kalau BR di kanan kan 2S, kalau BR di kiri berarti pasti 2R ya. 2R. Tapi yang nomor 3 tetap, berarti 3R tetap. Berbeda pasti tuh, ya kan tidak ada kan 2R 3R di sini. Oh, tidak ada. Nah, setelah itu baru kita cerminkan lagi. Ya. CH3 HCl BR H. Nah, ini pasti yang tadinya 2R 3R menjadi 2S 3S. Nah, ini adalah 4 stereoisomer yang dapat dibentuk dari senyawa kiral ini. Ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya gambarkan yang lebih bagus ya. Nah, kemudian kita tahu tadi A dan B adalah pasangan enantiomer ya atau bayangan cermin. C dan D juga. Nah, sedangkan yang A dan C ya yang berbeda hanya pada satu konfigurasi yaitu di nomor 3 di sini ya. Yang tadinya dia 3R berubah jadi 3S kan berbeda ya. Duanya tetap sama. Jadi berbeda hanya di nomor 3. Itu kita sebut sebagai diastereomer. Jadi dia bukan bayangan cermin gitu. Jadi bedanya bukan semua, tapi berbeda hanya satu ya atau minimal tidak semua lah ya atau tidak semua. Jadi berbeda konfigurasi ya konfigurasi RS-nya itu hanya pada satu C saja atau dua bisa ya, tapi yang penting pokoknya tidak semua. Karena kalau semua itu kita sebutnya enantiomer atau bayangan cermin. Seperti itu ya. Berarti selain A dan C yang merupakan diastereomer juga B dan D. Nah, ini B dan D ya. Karena kan B dan D bedanya di mana? Sama di nomor 3 juga ya. Ini kan sama-sama 2R, 2R. Ya, 3S, 3R berarti kan beda di nomor 3. Ya, atau B dan C. B dan C juga ya. B dan C itu kan berbeda di nomor 2. Nah, ini 2S, ini 2R. 2 beda kan? 3 sama-sama S. Itu atau B dan C atau A dan D. Itu juga sama. Ya, diastereomer. Jadi diastereomernya ada 4. Ya, seperti itu. Oke, nah ini hal yang sama kita gambarkan untuk 2,3 diklorobutana. Ya, kita lihat di sini pusat stereogeniknya di C nomor 2 dan 3, berarti ada 2. Ya, kemudian berarti akan membentuk 4 stereoisomer karena 2 pangkat 2. Ya. Nah, ini setelah digambarkan hasilnya seperti ini ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini yang C maupun yang D ya. Kalau kita misalnya lipat gitu bagian tengahnya sini, ya kan? Itu nanti dia akan ketemu yang sama. CH3 akan ketemu CH3, Cl ketemu Cl, H ketemu H. Nah, masih ingat tadi kalau dilipat dia ketemu bagian yang sama, itu kita sebut bidang simetri. Nah, yang ini juga sama. Ya, ini ketemu, ini ketemu, ini ketemu. Nah, artinya C dan D karena memiliki bidang simetri, ini tidak bisa kita sebut sebagai molekul kiral. Ya, atau kita sebut senyawa akiral. Nah, ini karena dia punya bidang simetri. Berarti di sini molekul kiral dari 2,3 diklorobutana hanya ini saja, A dan B saja. Ya, terus juga mereka berdua adalah bayangan cermin. Nah, ini. Ya, jadi C dan D itu kita sebut molekul akiral yang identik. Disebut sebagai meso ya. Jadi meso itu adalah molekul akiral atau senyawa yang bukan kiral, tapi bukan kiralnya itu karena adanya bidang simetri. Bukan karena tidak mengikat gugus yang berbeda-beda, tidak gitu. Karena kalau dibilang mengikat gugus berbeda-beda kan baik di nomor 2 maupun 3 kan dia mengikat gugusnya beda-beda semua. Nih misalnya nomor 2 mengikat H, Cl, CH3 sama ini sebanyak ini. Beda-beda semua kan? Nah, jadi sebenarnya untuk masing-masing ini kiral gitu ya. Tetapi kalau kita lihat molekul secara umumnya ya seperti ini, karena dia ada bidang simetri itu disebut akiral. Nah, makanya oke untuk latihan silahkan dicoba sendiri ya. Kemudian sifat-sifat enantiomer ya atau bayangan cermin ya. Oke, jadi kita tahu berkas cahaya itu adalah sebuah gelombang ya yang dia bergetar ke segala bidang.
gitu ya. Dan mungkin juga tegak lurus pada lintasannya. Nah, kalau berkas cahaya ini dilewatkan gitu ya ke zat tertentu seperti prisma gitu ya, dia kan dapat mempolarisasi berkas cahaya tersebut gitu. Sehingga berkas yang ditransmisikan itu akan bergetar pada bidang yang sejajar seperti ini. Ya, jadi lebih teratur lah kalau dia dilewatkan pada sebuah prisma. Nah, eh, sifat polarisasi cahaya ini dimanfaatkan dalam alat polarimeter. Ya, namanya itu alatnya polarimeter. Nah, setelah cahaya tadi terpolarisasi oleh si prisma itu, nah itu ternyata bisa dibelokkan oleh zat yang bersifat aktif optis. Nah, jadi kan tadi sumber cahaya tadi gitu ya, dia bergetar ke segala bidang, kemudian ada prisma jadi dipolarisasikan. Nah, setelah terpolarisasi, kalau dilewatkan ke suatu ini sampel gitu ya, sampel yang bersifat aktif optis ya, aktif optis ini berarti dia memiliki C kiral atau bersifat kiral. Nah, jadi kalau dilewatkan ke senyawa kiral ya atau yang bersifat aktif optis, dia akan bisa membelokkan sudutnya. Nah, ini. Misalnya yang tadinya gini, membelokkan sudutnya. Nah, besar sudut pembelokan dapat ditentukan dari besarnya sudut pemutaran prisma penganalisis. Jadi nanti kita bisa tahu nih berapa sudut beloknya seperti itu. Nah, jadi salah satu sifat dari senyawa kiral ya itu dia dapat membelokkan cahaya terpolarisasi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau arah pemutarannya ke kanan itu namanya dextrorotatory atau biasa kita bilang simbolnya plus. Tapi kalau ke kiri levorotatory atau minus. Besarnya sudut putar ya atau rotasi yang teramati tadi ya di alat tadi itu bergantung pada satu struktur molekul. Nah, oleh karenanya ini biasanya digunakan untuk identifikasi molekul kiral. Gitu. Jadi kalau ada molekul kiral kita nggak tahu ini senyawanya apa ya, tapi kurang lebih kalau dari perkiraan mungkin dia kiral gitu ya. Nah, kita lihat berapa sudut rotasinya. Nah, biasanya kita bandingkan dengan standar gitu. Jadi kita sudah punya standar, oh ketahuan kalau sudut segini itu standar untuk senyawa ini misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga bergantung pada banyaknya molekul dalam tabung contoh atau konsentrasinya. Kemudian panjang tabung dan panjang gelombang cahaya terpolarisasi juga suhu. Ya. Gitu. Tapi biasanya untuk yang bagian suhu, panjang gelombang, ini kita anggap tetap. Ya, seperti itu. Nah, agar aktivitas optis berbagai zat dapat dibandingkan, digunakan besaran rotasi spesifik. Ya, rotasi spesifik. Nah, jadi rotasi spesifik itu bedanya dengan rotasi teramati. Kalau rotasi spesifik tandanya alfa, terus dia pakai ini kurung siku. Ya. Nah, jadi rotasi spesifik untuk suhu dan panjang gelombang tertentu lah, kurang lebih seperti itu. Makanya tadi saya bilang nomor 4 dan 5 bisa dibuat konstan. Nah, alfa ini adalah rotasi teramati, L ini panjang tabung, ya, tapi panjang tabungnya dalam desimeter. C ini konsentrasi si sampel kita, ya, atau si molekul kiralnya dalam gram per mili, gitu. Jadi kayak densitas ya satuannya, bukan molaritas atau molalitas bukan, tapi gram per mili. Nah ini ya, seperti ini. Oke, misalnya seperti ini, sebanyak 1,5 gram camphor dilarutkan dalam etanol sampai volume totalnya 50 mili. Nah, terus diletakkan dalam tabung polarimeter panjangnya sekian, dihasilkan rotasi sekian, itu rotasi spesifik camphor. Ya, jadi pakai rumus yang tadi ya, rotasi spesifik pada suhu 20 derajat Celcius ya, dengan denatrium, tulis aja gini ya, sama dengan alfa teramatinya berapa? 0,66 ya, 66 derajat per. Terus tadi apa? L kali C ya, L-nya itu adalah panjang tabung. Mana panjang tabung? Ini. Tapi dalam desimeter, berarti itu kan senti ya, 5 kali 10 pangkat minus 1. Ya kan? Nah, kemudian
kali gram per mili. Nah ini 1,5 gram per 50 mili. Nah nanti akan diperoleh rotasi spesifik untuk kamfer. Seperti itu. Nah kemudian untuk setiap orientasi molekul yang memutar bidang polarisasi ke satu arah, akan ada molekul lain dengan orientasi bayangan cermin yang memutar bidang polarisasi sama besar ke arah berlawanan. Artinya gini, misalnya di sini ya, nah ini contohnya langsung sini aja. Misalnya ada asam laktat, ya, ada asam laktat, stereokimianya R, ya, R asam laktat gitu. Dia rotasi spesifiknya minus 3,33. Nah, enantiomer dari R asam laktat berarti kan S ya, S asam laktat. Nah, ini dia akan memperoleh rotasi spesifiknya itu sama persis nilainya ya 3,33, tetapi arahnya berlawanan, yang tadinya minus menjadi plus seperti itu ya. Nah, itu adalah sifat enantiomer gitu. Nah, sebaliknya, molekul akiral, berarti yang bukan kiral, itu bersifat inaktif optis. Artinya tadi dia tidak bisa memutar bidang polarisasi cahaya. Gitu. Artinya alfanya atau sudut putarnya 0. Ya, seperti itu. Nah, berarti ini sifat fisik dan biologis dari enantiomer atau bayangan cermin ya. Jadi kalau senyawa kiral, kiral dulu di sini ya. Senyawa kiral itu berarti sifatnya berbeda. Jadi sifat senyawa R asam laktat dengan S asam laktat itu sangat-sangat berbeda. Ya, dari segi pertama dari salah satunya tuh dari arah pemutaran tadi, yang tadi ke kiri ini ke kanan. Ya, walaupun nilai rotasi spesifiknya sama, tapi arahnya yang berbeda. Ya. Nah, sedangkan kalau yang akiral atau yang bukan kiral itu sifatnya identik. Ya, dari titik lele, titik didih, densitas dan berbagai jenis spektrum, kelarutan dalam pelarut, juga pokok semua sama. Yang namanya juga senyawa yang identik, ya kayak gitu. Nah, kemudian tidak ada hubungan antara konfigurasi yang tadi sudah kita tentukan ya, apakah dia R atau S dengan tanda rotasi, apakah plus atau minus. Artinya gini, bisa saja R itu ya untuk suatu senyawa R-nya dia plus, S-nya yang minus. Gitu. Atau sebaliknya, R-nya yang minus seperti ini ya. S-nya yang plus seperti itu ya. Nah, ini kan contoh nih bahwa sama-sama R tapi yang satu minus, satu plus karena senyawa yang berbeda ya. Asam laktat sama metil laktat. Seperti itu. Nah, kemudian enantiomer atau pasangan bayangan cermin itu biasanya berperilaku secara berbeda. Ya. Jadi mungkin kesannya simpel ya, satu R ya kan mutar ke kanan, satu S mutar ke kiri, tapi ternyata dari sifat ya, dari aktivitas itu sangat-sangat berbeda. Ya, contohnya R asparagin ya. Ini dia adalah asam amino yang manis ya, jadi rasanya manis, tapi isomer S-nya itu kebalikannya pahit. Nah, berarti kan berbeda sekali ya. Kemudian ini karbon. Bentuk S-nya dia memiliki aroma harum seperti jintan. Nah, tapi bentuk R-nya dia berbau mentol. Ini dari segi bau saja ya. Kemudian naproxen, bentuk S-nya itu sebagai bisa digunakan sebagai obat anti peradangan. Nah, tapi bentuk R-nya malah sebagai racun hati. Nah, ini. Jadi hati-hati ya. Gitu. Jadi itulah pentingnya mengapa kita harus tahu stereokimia gitu. Kita harus tahu dia S apa R gitu. Karena misalnya kalau S dia bagus ya bisa untuk anti peradangan, tapi kalau R wah malah jadi racun hati. Bahaya kan? Seperti itu. Nah, ini juga sama chloramphenicol ya karena dia ada dua pusat stereogenik ya. Kalau bentuk RR-nya artinya dua-duanya R itu dia bisa sebagai antibiotik. Nah, tapi kalau bentuk SS, dia malah tidak berbahaya bagi bakteri. Jadi nggak bisa digunakan sebagai antibiotik. Terus ini paclobutrazol, bentuk SS-nya sebagai pengatur tumbuh tanaman. Nah, tapi bentuk RR-nya untuk fungisida. Ya, beda sifat, walaupun memang dua-duanya sama-sama bermanfaat. Ya.
Nah, kemudian R-talidomida. Nah, talidomida ini juga dia punya sifat aktivitas yang sangat bertolak belakang. Ya, bentuk R-nya dia sebagai zat sedatif, ya. Jadi dia untuk apa ya, seperti anestesi gitulah ya. Nah, tapi bentuk S-nya itu sebagai justru teratogen yang ampuh. Nah, ini contoh bagaimana ilustrasi tentang talidomida ya, yang ternyata memiliki efek yang sangat bertolak belakang R dan S-nya. Gitu. Jadi dulu sebelum diketahui bahwa talidomida itu adalah campuran rasemat gitu ya, artinya terdiri dari R dan S. Nah, itu digunakan untuk ibu hamil ya, untuk mungkin sebagai penenang gitu ya, pokoknya untuk obat ibu hamil aja. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun kemudian itu diketahui bahwa salah satu bentuk dari talidomida ya, pertama yang bagian tadi S-nya ya, itu merupakan teratogen ampuh. Jadi dia bisa menyebabkan cacat gitu ya pada bayi yang baru lahir gitu, bagi ibu yang mengkonsumsi talidomida tersebut gitu. Jadi ini sangat-sangat disayangkan gitu ya, informasi ini baru diketahui setelah bertahun-tahun kemudian gitu. Nah, jadi itu ya mengapa pentingnya kita harus mempelajari stereokimia ya, atau isomerisme ini. Oke, nah selanjutnya stereokimia dan reaksi kimia. Oke, jadi senyawa kimia ya yang tadinya tidak memiliki stereokimia ya, atau tidak memiliki pusat stereogenik gitu ya, tidak ada cekiral, itu bisa menjadi senyawa kiral seperti ini. Itu biasanya menghasilkan senyawa kiral campuran ya, campuran rasemat kita sebut ya, seperti ini. Mengapa demikian? Nah, kita lihat mekanisme reaksinya ya. Masih ingat ya, alkena ya, kalau direaksikan dengan HBr, ini reaksinya adalah adisi ya. Nah, ini mekanismenya ya, rangkap akan menyerang H+ dulu dari HBr-nya. Kemudian H akan masuk ke mana? Ya, ke yang C yang lebih banyak mengikat H, yang ini ya. Itu menjadi CH3 ini. Nah, C yang tengah ini kan menjadi karbokation. Nah, ini. Nah, kemudian untuk hibridisasi, masih ingat ya, karena ini rangkap hibridisasinya sp2. Nah, ini ketika menjadi karbokation dia juga masih sama, masih berbentuk sp2, tapi ada satu orbital p yang kosong, gitu kan ya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, kemudian untuk bentuk geometrinya itu masih ingat dia adalah segitiga datar seperti ini ya, kurang lebih. Nah, sehingga karena bentuk dia yang segitiga datar ini memungkinkan nukleofil yang akan masuk itu dari dua posisi, bisa dari atas atau dari bawah gitu. Sehingga nanti akan dihasilkan yang namanya campuran rasemat ya, campuran rasemat. Artinya dua senyawa kiral dengan stereokimia yang berbeda ya, S dan R gitu ya. Dan komposisinya sama, artinya 50-50 lah gitu, setengah-setengah. Seperti ini ya. Jadi campuran rasemat atau rasemik ya, itu adalah campuran 50-50 dari kedua enantiomer. Nah, campuran rasemik ini sifatnya inaktif optis, jadi dia tidak bisa memutar bidang polarisasi cahaya. Gitu, karena yang satu kan tadi kita tahu ya dia mutar ke kanan, yang satu mutar ke kiri, berarti kan secara keseluruhan dia tidak terputar gitu ya, akan tetap gitu, tidak memutar bidang polarisasi cahaya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memisahkan campuran rasemik ini atau rasemat ini ya, namanya resolusi. Nah, caranya pertama reaksikan dengan reagen kiral. Gitu. Jadi misalnya ini ada campuran rasemat, kita reaksikan misalnya dengan reagen yang stereokimianya R. Sehingga kan nanti dia akan menghasilkan produk dia stereomik gitu. Artinya berbeda hanya pada satu konfigurasi ya. Jadi ini RR atau SR. Nah, ini kan berarti dua produk nih ya. Nah, tapi ini bisa dipisahkan kalau sudah berbentuk dia stereomik ini ya. Bisa dipisahkannya dengan metode kimia biasa. Nah, setelah itu udah kan ya dipisahkan nih RR sama SR-nya dipisah. Karena kita inginnya hanya satu saja yang kiral ya, kembalikan lagi ke awal. Jadi reagen kiral tadi diregenerasi ya.
Nah, jadi diregenerasi sehingga nanti bisa enantiomernya dipisahkan. Jadi dibalik lagi nih regen kiralnya ini yang kita inginkan tadi R sama S-nya. Ini seperti itu ya. Tidak akan dijelaskan lebih detail, ini info saja agar kalian tahu bagaimana cara memisahkannya. Nah, kemudian bagaimana jika dari awal sudah ada C kiral gitu atau pusat stereogenik ini misalnya ya. Kemudian ada rangkap juga yang memungkinkan tadi ada terbentuk pusat stereogenik baru gitu. Nah, sama seperti tadi berarti akan diperoleh ya untuk yang rangkap ini ya akan dihasilkan dua kemungkinan, bisa R, bisa S. Nah, sehingga akan diperoleh campuran diastereomer ya. Misal dari awal C yang nomor 2 ini ya, C-nya adalah C, stereokimianya adalah R. Seperti ini. Nah, untuk yang rangkap ini, dia kan ada dua kemungkinan ya. Ini kan nanti akan jadi CH3, ya, masuknya kan H-nya ke sini. BR-nya kan akan masuk ke sini. Nah, BR masuk ke sini kan berarti dia menjadi stereogenik ya, menjadi kiral. Nah, kiral di sini itu bisa R, bisa S. Seperti itu. Nah, berarti kan nanti hasilnya RR atau RS. Nah, ini tadi apa namanya? Diastereomer, berbeda hanya pada satu konfigurasi. Nah, jadi akan dihasilkan campuran diastereomer yang tidak 50-50, artinya tidak sama persis lah gitu persentasenya. Ya, jadi salah satu ada yang lebih dominan seperti itu ya. Nah, begitupun kalau bahan awalnya S. Bahan awalnya yang ininya tuh tadinya S. Berarti bisa dihasilkan 2S3R atau 2S3S. Seperti itu. Ya, tapi balik lagi tidak 50-50. Gitu. Jadi tidak dihasilkan campuran rasemat aja ya. Tapi dihasilkannya adalah diastereomer. Nah, kalau diastereomer itu bukan bayangan cermin. Ya, tadi kan dia hanya berbeda pada salah satu konfigurasi ya. Itu artinya kalaupun ada campuran diastereomer di situ gitu ya, dia tetap bisa memutar bidang polarisasi cahaya gitu. Dan dua senyawa diastereomer ini misalnya ya, itu akan memiliki perbedaan sifat. Ya, jadi sama halnya seperti senyawa kiral lah. Ya, berbeda dari segi titik lelet, titik didih, larutan, gitu ya. Jadi bukan saja arah ya, tapi juga nilai sudut putarnya pun bisa berbeda. Ya, seperti itu. Nah, untuk diastereomer bisa dipisahkan dengan metode seperti rekristalisasi atau distilasi. Oke, sekian penjelasan mengenai stereoisomerisme. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.